Hai semua, ketemu lagi bareng saya Om Edi di channel saya Om Ed Teknik ya. Channel yang membahas mesin-mesin teknik, mesin-mesin pertukangan, dan juga untuk spesifikasi dan kelengkapan daripada produk terkait guys. Tentunya tujuannya mereview seperti ini supaya bagi teman-teman yang sedang mencari produknya, sebelum membelinya tahu ya spesifikasinya seperti apa dan kegunaan daripada mesinnya sesuai nggak dengan kriteria yang dibutuhkan, karena sudah mendapatkan informasi yang sebelumnya udah didapat dari video ini gitu. Nah, sebelum kita mulai, tolong bantuannya ya untuk subscribe channel saya sebagai bentuk dukungan. Terima kasih. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview satu produk lagi dari Modern ya, yaitu mesin gerindanya, yaitu dengan seri ini guys. Saya deketin ya. Modern. Serinya adalah M2300B ya. Ini yang tipe ini sangat banyak sekali tukang-tukang yang pakai, atau teman-teman dari pihak project juga yang banyak yang pakai ini, karena pertama harganya juga nggak terlalu mahal, yang kedua cukup bandel ya, dan ketiga ketika ada kerusakan spare partnya banyak sekali yang jual guys. Ini untuk seri M2300 ini sangat favorit ya. Jadi para pekerja-pekerja yang pakai mesin gerinda tangan tuh banyak sekali yang pakai ini guys. Nah ini mesin gerinda, angle grinder bahasa Inggrisnya ya. Ini kemasan depannya seperti ini. Nah kita sekarang coba ngelihat untuk sisi bagian sampingnya guys. Ini di sini ada spesifikasinya ya, terlihat dengan jelas. Coba saya dekatkan ya. Nah ini seperti ini bentuknya. Ini masih ada plastik jadi kurang jelas ya. Coba saya buka dulu. Ini barang baru soalnya guys. Nah ini dari sisi bagian samping terlihat jelas ya untuk spesifikasinya ya guys. Merek Modern. Kemudian diameter pisaunya adalah 100 mm guys, atau 4 inch ya. Kemudian pelindung pisaunya 75 mm. Listriknya adalah 220 volt ya tegangannya, dan frekuensinya 50 sampai 60 Hz guys. Oke, nah ini artinya listrik 220 tuh bisa dipakai untuk listrik rumahan juga ya, atau listrik yang beredar di PLN tuh tegangan di Indonesia kan 220 volt ya. Jadi otomatis kita beli barangnya bisa langsung dipakai untuk kerja gitu guys, tanpa membutuhkan tambahan alat lain lagi gitu ya, karena tegangannya sudah sesuai. Nah ini kecepatan tanpa bebannya sampai 11.000 rpm guys ya, cukup cepat juga nih. Nah bagi yang membutuhkan pekerjaan dengan putarannya lebih pelan ya, misalnya untuk memoles atau untuk putarannya lebih pelan lah, kita bisa menggunakan alat tambahan namanya dimmer guys, atau alat pengatur kecepatan daripada gerinda itu ya. Jadi kita bisa menggunakan alat tambahan namanya dimmer untuk mengatur kecepatan ini. Nah dayanya adalah 540 watt, kemudian beratnya 1,3 kg. Nah dayanya sendiri 540 watt tentunya nggak bisa dipakai untuk listrik yang maaf kata 450 watt ya, karena pasti akan turun guys. Ini wattnya sudah melebihin sih. Jadi mungkin sesekali masih bisa jalan, tapi ketika sudah untuk gerinda itu kan, ketika kita pakai untuk gerinda otomatis tegangannya naik ya, dayanya ya, lebih dari sampai 600 kalau nggak salah tuh. Makanya pasti listrik rumahnya nanti akan turun gitu. Tidak saya sarankan, paling minim-minim 900 watt listriknya baru bisa pakai produk ini gitu guys. Nah ini barangnya seperti ini untuk dosnya. Saya akan langsung coba buka ya dalamnya, kira-kira seperti apa nih, dapatnya apa aja, dan kita coba nyalakan lagi, nyalakan juga mesinnya, kira-kira seperti apa bunyinya. Nah kita langsung buka aja guys. Ini pertama yang didapatkan itu apa nih, coba saya lihat ya. Ini pertama buku manual sama buku garansi ya guys, kita lihat di sini. Ini kembali lagi saya ingatkan ya, untuk produknya Modern itu tidak ada garansi guys, tidak ada garansi resmi. Sekalipun dia ada kartu garansi ini, tidak ada garansi resmi dari pihak Modern. Jadi pastikan ketika kalian membeli produk tersebut di toko itu dalam keadaan kondisi yang baik ya. Kita tes dulu baru kita membelinya guys. Tesnya tentunya di toko tersebut diperbolehkan untuk ngetes nyala ya, bukan untuk ngetes gerinda ya. Kita colokin listrik, kita dengarkan suaranya. Dari suaranya aja kita bisa tahu ini produk masih baru atau sudah barang second atau tidak. Kita tahu dari suaranya sih. Biasanya kalau dari suaranya bunyinya kasar,
itu produk berarti udah nggak bener lah. Sama kalau masih segelan tadi kayak plastik, berarti oh itu berarti barang masih baru gitu guys. Ini kartu garansinya ya, walaupun nggak kepake sih, tapi kita bisa nggak usah khawatir kalau nggak ada garansinya seperti itu, karena spare partnya banyak sekali yang jual di lingkungan ya. Jadi ketika rusak kita tinggal cari aja spare partnya di toko material atau toko teknik, tentunya banyak sekali yang jual itu. Nah ini kemudian kita akan membahas juga untuk buku manualnya guys. Ini buku manualnya seperti ini. Ini cukup penting juga ya kalau menurut saya ya, karena di dalam sini tuh ada pertama spesifikasi jelas ya, spesifikasinya sama sih dengan yang ada di DOS tadi ya, 540 watt, RPM-nya sekian, diameter dan berat ya. Nah yang terpenting tuh kita bisa ngeliat di sini tuh untuk, nah ini guys yang paling penting bagian belakang sendiri ya. Ini spare partnya ada semua di sini guys, mulai dari yang terkecil sekalipun ya, kayak seperti baut, kemudian laher, bodi, anker ya, ini kan ankernya nih, anker, ini bodi, kemudian di bodi sendiri tuh ada berbagai macam peripheral ya, termasuk kayak saklar, lahernya juga ada lagi, jadi banyak sekali ini. Nah ketika nanti ada kerusakan kita bisa membelinya disesuaikan dengan yang dibagikan di sini guys ya. Ini kan ada nomornya nih, 1 sampai dari 1 sampai berapa nih, kita bisa lihat 39 item ya. Nah kita tinggal sesuaikan aja dengan yang ada di bagian ini, di bagian ini. Nah kita bisa, oh barangnya rusak mana, kita tinggal sesuaikan aja, kita tinggal cari sesuai dengan namanya ini guys, yang tertera di bagian ini gitu ya. Nah itu yang terpentingnya sih. Jadi buku manual ini berguna sih menurut saya ya, karena membantu kita. Kemudian untuk yang lainnya kita juga perlu perhatikan ya, yang terkadang tuh suka dilupakan oleh para pekerja tuh ya. Ini carbon brush jangan sampai lupa ketika kita mesti harus cek secara berkala ya. Kalau memang sudah sekitar ini guys, 6 mili nih ya, kalau sudah 6 mili itu sebaiknya kita ganti guys ya. Jangan sampai kita terlalu pelit juga ya, udah sampai habis bis baru kita ganti, jangan, karena umur mesinnya juga makin pendek nanti. Jadi pastikan ketika sudah habis, kemudian deketin 6 mili ketebalan daripada carbon brushnya itu ya kita ganti gitu guys. Nah untuk menggantinya sendiri juga cukup mudah, tinggal pakai obeng aja, dibuka sampingnya. Ini kan ada minus itu ya, kalau kita buka pakai obeng minus, kita buka, kita ganti carbon brushnya guys. Kemudian di depannya ini sih seperti perawatan ya, perawatan dan cara pakainya sih, seperti memasang mata gerindanya, kemudian on off-nya di mana, cara megangnya gimana, di sini diterangkan sih. Itu ya, sama aturan-aturan keselamatannya sih ya dibatas sekilas nggak apa-apa guys. Cuman yang terpenting yang saya sampaikan sih tadi untuk ini ya, untuk periferalnya ini jangan sampai hilang gitu ya, karena ini panduan kita sih. Jadi misalnya di sini kan ada juga tampak nih bearing ya, bearing kan sering sekali perlu diganti juga secara berkala itu. Nah bearingnya tuh pakai yang nomor berapa juga ada di sini gitu. Itu fungsinya daripada bagian ini sih. Nah sekarang kita coba lihat dalamnya apa aja nih guys. Dalamnya ada, dapat ini ya, dapat mata potongnya nih guys. Ini untuk besi guys, besi. Nah ini kita dapat mata potongnya besi. Jadi untuk untuk besi ini ya, dapat ini 4 inch. Kemudian apalagi kita keluarkan dulu mesin ini. Mesin saya taruh di sini. Oh kunci guys. Ini kunci untuk membuka gerindanya, kemudian memasang matanya ini guys. Ya, jadi kuncinya dapat dan matanya potongnya juga dapat. Kemudian udah habis, nggak dapat lagi. Nah ini kita coba lihat langsung mesinnya nih guys, mesinnya seperti apa kita coba ya, kita bongkar, kita coba, kita lihat. Nah mesinnya penampakannya seperti ini guys. Ini mulai dari kabel ya, kabelnya cukup lentur, jadi bukan kabel yang murahan gitu yang gampang getas atau putus ya, karena suka ada mesin tuh yang kabelnya gampang patah guys, dipakai sebulan 2 bulan udah harus ganti kabel. Kalau ini cukup kualitasnya modern sih cukup bagus lah kalau menurut saya. Nah ini untuk mesinnya sendiri seperti ini, dominannya warna apa nih, biru ya, biru tua ya, biru gelap. Ini penampakan dari sisi sebelah kiri seperti ini. Ini untuk carbon brushnya di sini guys, saya coba deketin ya, itu ya ada minusnya ya. Ini bisa kita buka pakai obeng minus guys, untuk mengganti CB nya atau arangnya atau carbon brush, kita bisa ganti pakai ini. Nah
untuk kabel brusnya sendiri tuh tipenya kan macam-macam tuh. Kalau yang untuk M2300 CB berapa tuh kalian lihat di bagian yang tadi guys, di buku manualnya tuh kan ada tuh, kita tinggal cek aja pakai kabel brush seri berapa itu di situ. Kemudian materialnya ini dari plastik ABS. Kalau yang ini juga dari logam campuran atau plastik ABS ya, nggak terlalu keras ya. Kemudian ini tombol ini untuk apa, locking ini ya, locking putaran ini guys. Jadi tujuannya untuk supaya kita bisa mengganti atau memasang mata gerindanya guys. Ketika kita pencet seperti ini, otomatis dia putarannya berhenti ya. Tuh, kita bisa buka pakai kunci yang ini guys. Kita buka pakai kunci ini, kita buka, kita putar buka itu ya. Ini kan lepas, baru kita pasang matanya guys. Matanya kita pasang di sini. Ketika kita pasang masanya sudah, baru kita pasang lagi tuh skrup yang tadi, pasang sini, kita kencengin lagi gitu. Jadi otomatis ini bisa untuk motong pakai ini gitu ya. Nah itu tujuannya untuk tombol yang ini guys. Kemudian dari cover juga sudah dapat, ini udah terpasang juga tadi M2300 ya. Covernya dari besi, plat besi yang cukup tebal ini, kita bisa lihat ya. Cover dari besi. Kemudian tombolnya tuh ada di belakang sini guys, untuk tipe yang ini ya tombolnya ya, on off itu ya. Nah coba sekarang kita lihat dari sisi bagian bawah, kita bisa lihat di sini guys. Ini di sini ada seal ya. Seal ini bentuknya stiker ya, diletakkan di antara sambungan ini guys. Lah kenapa sealnya diletakkan di sini? Ini sebagai penanda bahwa ini barang masih dalam kondisi baru ya, belum dalam kondisi second atau pernah dibongkar gitu guys. Ini sealnya juga penting sih, perlu diperhatikan juga ketika kalian membeli di toko. Pastikan sealnya tuh masih dalam kondisi terpasang seperti ini guys, di bodinya ya. Jadi menandakan bahwa mesin ini tuh masih baru. Ketika kalau kita beli, kita lihat ini sealnya sudah nggak ada atau dalam kondisi yang udah sobek, itu menandakan oh itu mesin udah pernah dibongkar gitu ya. Jadi itu penandanya, sealnya ya fungsinya seperti itu, ini seal. Nah kemudian di bodi bagian atas juga ada spesifikasi ya. Di sini kita bisa lihat M2300B 220 volt 540 watt ya, RPM sampai 11.000 RPM guys. Ini stikernya. Nah ini penampakannya seperti ini. Kita sekarang akan coba nyalakan aja ya, kira-kira gimana bunyinya nih guys, antep atau tidak ya. Kita coba, saya colokin dulu listriknya. Nah udah terpasang, coba sekarang saya nyalain ya, kira-kira gimana nih bunyinya guys. Suaranya suara mesin baru guys, jadi masih mulus ya. Jadi ada beberapa mesin itu yang kalau kita review yang mereknya murah sekali, harganya cuma 150.000, ketika dicoba tuh suaranya kasar sekali guys. Kalau ini tadi suaranya mulus ya, jadi kita bisa membacanya daripada suaranya itu pun, jadi kita tahu loh, oh dalemannya masih baru atau tidak, kita bisa tahu dari situ. Saya coba sekali lagi, saya nyalain ya, kira-kira bunyinya oke nggak nih. Coba kalian nilai sendiri aja ya. Itu ya tadi suaranya ya. Kalau menurut saya pribadi sih suaranya sudah oke lah. Jadi istilahnya menandakan bahwa ini produk emang masih baru dan bisa dipakai buat kerja sih. Ini penampakannya seperti ini. Dan beratnya juga cukup, terlalu berat juga enggak, terlalu enteng juga enggak ya. Tadi di spesifikasi cuma 1,3 kilo ya. Emang nyatanya ya cukup antep lah kita pakai untuk kerja sih. Nah itu. Nah untuk tipe ini sendiri itu memang tidak dibawakan handling ya. Jadi handling seharusnya dipasang di sini sih biasanya. Dipasang di sini, jadi ada tambahan untuk pegangan di sini ya. Cuman ini kan nggak dibawain, kalian bisa beli juga sih di toko lain sebagai tambahan. Jadi tadi bawaannya cuma ini sama ini ya, kunci dan matanya ya, kalau yang tipe M2300 ini.
bawaan daripada modern. Nah, itu tadi reviewnya dari saya untuk tipe M2300 punyanya modern ya. Ini bordosnya. Nah, semoga informasinya bisa berguna bagi kalian sedang mencari. Jadi kalau ada mau beli jadi udah tahu dulu, oh seperti itu gambarannya, dan bisa berguna informasinya. Terima kasih ya guys sudah menyimak video saya. Sampai ketemu di video saya berikutnya.